Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan billah dimanapun berada, tema kita pada kali ini adalah tentang sebagian kekhususan dan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Ikhwan fillah dimanapun berada, sebagaimana kita tahu bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik dan paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, karena kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Imran ayat 110. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum mutimuna sab'ina ummatan antum khairaha wa akramuha 'ala Allah." Kalian menjadi penyempurna 70 umat. Kalian adalah umat terbaik dan termulia menurut Allah. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Ikhwan fillah dimanapun berada, di antara keistimewaan dan kekhususan yang dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai syariat yang paling ringan dan paling mudah. Sebagai contoh, sholat dari umat-umat terdahulu haruslah dilakukan di tempat tertentu yang khusus diperuntukkan sholat, walaupun tempat itu jauh dari rumah penduduk. Hal ini tentu sangat memberatkan dan menimbulkan kesulitan yang luar biasa bagi mereka. Akan tetapi penting untuk ditegaskan bahwa Allah tidak akan mewajibkan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW, setiap tempat dimanapun kita berada di muka bumi ini, asalkan tempat itu suci, dapat kita lakukan sholat di atasnya. Pada syariat nabi-nabi terdahulu, seseorang yang ingin berwudu lalu tidak menemukan air, maka sholatnya ditunda sampai ada air. Tidak ada syariat bertayamum sebagai ganti dari wudu, sebagaimana yang bisa kita kerjakan pada sebagian syariat terdahulu. Jika seseorang melakukan maksiat di malam hari, maka maksiat yang ia lakukan itu tertulis di pintu rumahnya pada siang harinya. Berbeda dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad, siapapun di antara kita yang berbuat maksiat, maka tidak akan ada tanda khusus pada dirinya atau rumahnya setelah kita berbuat maksiat. Ikhwan fillah dimanapun berada, sebagian umat terdahulu kadar zakat mal yang wajib mereka bayar adalah 25% dari harta yang mereka miliki. Sedangkan dalam syariat Nabi Muhammad, kadar zakat yang diwajibkan kepada kita dari emas dan perak hanyalah 2,5%. Puasa dalam syariat kita waktunya dimulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ini sangat ringan dibanding syariat puasa pada sebagian umat terdahulu yang berlangsung selama sehari semalam tanpa makan dan minum. Sedangkan mengenai sholat, kita hanya diwajibkan melakukan 5 waktu dalam sehari semalam. Namun masing-masing berpahala 10. Pahala yang kita dapatkan dari sholat 5 itu adalah 50. Subhanallah. Allah tidak hanya menurunkan syariat yang ringan dan mudah bagi umat ini, lebih dari itu Allah juga mengaruniakan pahala yang berlipat kepada kita, umat Nabi Muhammad. Adapun wudu bukanlah kekhususan dari
dari umat ini. Pada umat-umat terdahulu juga ada syariat wudhu. Akan tetapi wurroh dan tahjil tidak Allah anugerahkan kecuali kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu gurroh dan tahjil? Gurroh dan tahjil adalah tanda khusus bagi umat Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak pada wajah, tangan dan kaki mereka, yaitu cahaya pada bagian-bagian tersebut dikarenakan mereka melebihkan basuhan wudhu pada bagian seputar wajah, bagian di atas siku-siku tangan dan bagian atas mata kaki. Tanda itulah yang menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara kekhususan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa beliaulah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Lalu malaikat penjaga pintu surga bertanya, siapa? Beliau kemudian menjawab, Muhammad. Kemudian malaikat mengatakan, Bika umirtula aftah li ahadin qoblak. Khusus untukmu aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kepada siapapun sebelum engkau. Hadis riwayat Muslim. Di antara kekhususan umat Nabi Muhammad SAW adalah apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nahnul akhirun sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir, akan tetapi kitalah golongan yang pertama kali masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.